Pak Mahfud juga mengizinkan, ya silahkan jemput. Toh yang penting jangan bikin keributan. Itu kalau keributan kita hajar. Silakan menjemput, tapi tertib, rukun dan damai seperti yang selama ini dianjurkan oleh Habib Rizik. Saya kira seharusnya polisi menangkap Mahfud MD ini. Nah karena itu kalau Mahfud bilang silahkan jemput, maka Mahfud yang mesti siapkan pengamanan itu tuh. Kan dia yang izinkan kan. Sebetulnya Mahfud mengatakan silakan jemput itu diskresi loh. Diskresi kekuasaan terhadap PSBB itu. Jadi yang mesti dipanggil itu Mahfud. Menurut saya semua kekisruhan yang berlarut-larut ini dimulai sejak adanya statement dari Pak Mahfud yang mengatakan penjemputan HRS itu diizinkan. Pak Mahfud lagi nikmati kamera publik, jadi apa aja yang kira-kira bisa jadi headline dia ucapkan itu, dan itu sebetulnya kurang cerdas karena dia Menko Polhukam yang seharusnya bisa memprediksi apakah ucapannya itu akan jadi kontroversis atau akan backfire effect pada proses-proses politik di istana. Kalau saya mau bilang dia itu sudah melanggar undang-undang dasar kita, konstitusi kita. Karena konstitusi kita jelas-jelas mengatakan bahwa negara ini berdiri untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Dan itu menandakan bahwa orkestrasi opini publik tidak bisa dipastikan akan menghasilkan harmoni. Banyak orang yang pasti akan bergembira, banyak orang yang menganggap bahwa terima kasih Mahfud MD, Anda telah memulai satu keadaan yang biasa disebut sebagai bukan harmoni tapi kakofoni, yaitu bising doang tapi nggak ada irama. Kalau Rizik Syihab kan pengikutnya tidak banyak juga, ya. Kalau dibandingkan dengan umat Islam Indonesia pada umumnya. Jadi kita tidak khawatir juga. Tidak ada, jangan sok-sokan lah gitu. Aduh, Menko Polhukam itu cuma jabatan kecil sekali di mata Allah. Kalau Allah kehendaki kapan waktu siap, setiap saat bisa Allah cabut. Disitulah menjadi tafsir dari ribuan orang yang datang ke bandara, ya, selama tertib dan damai boleh, maka terjadi kerumunan luar biasa. Nah, sehingga ada tafsir ini seolah-olah ada diskresi dari Pak Mahfud kepada PSBB di Jakarta, PSBB di Jawa Barat, dan lain sebagainya. Dalam Islam, adil itu adalah menempatkan segala sesuatu sesuai dengan tempatnya. Jadi, beliau juga harus bertanggung jawab. Tidak hanya kami kepala daerah yang dimintai klarifikasi. Pernahkah Habib merugikan Anda? Pernahkah Habib Rizik mengambil uang Anda? Uang warisan keluarga Anda? Gaji Anda? Atau kalau Anda sok merasa patriot, pernahkah Habib Rizik merugikan satu peser pun uang negara di APBN, APBD? Demokrat mengatakan, mungkinkah Mahfud MD dijerat pasal yang sama dengan Habib Rizik? Pernyataan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang menyebut orang paling bertanggung jawab dari kisruh protokol kesehatan pandemi COVID-19 adalah Menko Polhukam Mahfud MD. Kang Emil menyebut tanggung jawab Mahfud MD tidak lain karena dia memberikan izin menjemput Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab di Bandara Soekarno-Hatta saat tiba di Indonesia. Anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Demokrat, Taufikur Rahman, menyampaikan, apa yang dikatakan Kang Emil bukanlah hal yang keliru. Menurutnya apa yang disampaikan Mahfud MD bisa ditafsirkan sebagai hasutan untuk orang-orang berkerumun saat pandemi COVID-19. Jika statement Profesor Mahfud MD yang bilang pengikut IBHRS tidak banyak dan kita tafsirkan ini adalah hasutan, kemudian terjadilah kerumunan besar di bandara yang menyebabkan pelanggaran protokol kesehatan. Taufik justru mempertanyakan aparat kepolisian yang belum memproses Mahfud MD atas statementnya memperbolehkan menjemput Habib Rizik hingga terjadi kerumunan tersebut. Kata dia, jika Habib Rizik kini sudah ditahan oleh polisi karena kerumunan di Petamburan, maka Mahfud MD pun harusnya bisa dikenakan pasal yang sama. Mungkinkah Profesor Mahfud dijerat dengan pasal yang sama diterapkan kepada IBHRS? Emil sentil Mahfud, hidup itu harus adil, jabatan bukan segalanya, dicabut juga tak masalah. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta aparat hukum bisa memandang polemik kerumunan di tengah pandemi COVID-19 secara adil.
Dia menyebut Menko Polhukam Mahfud MD punya andil kekisruhan yang terjadi. Dia menyinggung pernyataan dari Mahfud yang mempersilahkan pendukung Habib Rizik Syihab untuk menjemput di bandara. Hal ini dia sampaikan usai menjalani pemeriksaan di Mapolda Jawa Barat mengenai kasus kerumunan acara Mega Mendung. Beberapa waktu sebelumnya, dia pun menjalani pemeriksaan serupa di Bareskrim Polda Metro Jaya. Pria yang akrab disapa dengan Kang Emil itu mengakui belum menyampaikan secara langsung kritik tersebut kepada Mahfud. Namun dia meminta keadilan sebagai warga negara yang patuh terhadap proses hukum. Di mana belum disampaikan kepada Mahfud, jadi lewat statement ini saja bahwa hidup ini harus adil. Semua yang punya peran dalam proses yang dihadapi haruslah secara arif, bijaksana dan segala hormat juga bertanggung jawab terhadap prosesnya. Secara pribadi, dia menegaskan tidak keberatan dengan proses pemeriksaan yang dijalani. Dia hanya mempertanyakan, kenapa hanya kepala daerah yang dimintai keterangan mengenai urusan kerumunan yang melibatkan Rizik Syihab ini. Ada 3 peristiwa, yaitu peristiwa kerumunan di bandara, Jakarta, dan Bogor. Kenapa peristiwa awalnya penjemputan di bandara yang menurut dia lebih masif itu sampai membuat kerumunan luar biasa dan merugikan material secara luar biasa, malah tidak dilakukan hal seperti yang dialami. Jika sistem hukum mau pakai keadilan, maka semua proses dari awal sampai peristiwa juga harus dilakukan hal yang sama. Ini adalah opini pribadi. Jadi jangan hanya kepada kepala daerah dapat dampaknya, disuruh mengklarifikasi khususnya Mahfud MD. Sebagai Menko Polhukam juga statementnya mengizinkan penjemputan di bandara. Ada di media justru awalnya dari situ menimbulkan tafsir hukum. Tapi intinya menurut dia kita harus menghormati hukum, tata nilai yang menjadi dasar kita sebagai bangsa yang beradab. Itulah pertanyaan sedikit dari Kang Emil terkait dengan kronologi dan akibatnya. Dan hal ini dialami sendiri, ada jabatan yang hilang, peristiwa yang hilang. Jabatan bagi Ridwan Kamil bukanlah hal segalanya. Ini bisa dikasih Allah, dicabut juga tidak ada masalah. Seperti diketahui sebelumnya tiba di tanah air, rencana kepulangan Rizik Syihab memang sudah diketahui publik. Hal ini mengundang statement dari Mahfud MD yang akhirnya dipersoalkan oleh Ridwan Kamil. Saat itu Mahfud mempersilahkan para pendukung untuk menjemput kepulangan Habib Rizik dari Arab Saudi. Silahkan jemput, tapi tertib, rukun, dan damai seperti yang selama ini dianjurkan oleh Habib Rizik. Oleh sebab itu, kalau mereka yang membuat ribut, membuat rusuh, kita anggap bukan pengikutnya Habib Rizik. Kalau pengikutnya Habib Rizik, pasti yang baik-baik, pasti revolusi akhlak. Mahfud dalam kesempatan itu juga berharap aparat tidak berlebihan dalam menjaga pengamanan kepulangan Rizik. Dan dia berharap aparat juga tidak usah berlebihan, anggap saja hal ini adalah reguler. Hanya karena terjadi peningkatan eskalasi orang menyambut, penjagaannya juga ditingkatkan, tetapi tidak usah berlebihan. Tidak boleh ada tindakan-tindakan yang bersifat represif. Semua harus dikawal dengan baik sampai Habib Rizik tiba di kediamannya dengan baik dan juga selamat. Sementara muncul gelombang aksi desak HRS dibebaskan, ini respon Ridwan Kamil. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil merespon soal aksi massa yang menggeruduk kantor polisi imbas Muhammad Rizik Syihab ditahan Polda Metro Jaya. Dia meminta agar warga Jabar dapat menahan diri. Menyikapi maraknya massa pendukung HRS atau FPI ke Polres, dia menghimbau pihaknya mengedepankan dialog dan mengedepankan aspirasi secara damai. Jadi dia menghimbau warga di seluruh Jawa Barat untuk menahan diri dan menyerahkan semuanya kepada proses hukum. Demikian kata pria yang akrab disapa Kang Emil usai menjalani pemeriksaan di Mapolda Jawa Barat, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung. Emil meminta agar masyarakat menyerahkan persoalan Habib Rizik diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku, sehingga dia meminta agar masyarakat tetap tenang dan menjaga kondusivitas Jabar. Maka penyampaian aspirasi tolong dilakukan dengan cara yang baik sehingga Jawa Barat yang kondusif dijaga walaupun ada tafsir berbeda pada apa yang terjadi dalam proses hukumnya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dia menghimbau, jangan lagi mendatangi Polres. Ikuti saja karena kewenangan ada di pemerintah pusat. Sudah ditarik kepada Polri pusat dan kita ikuti dan kita yakini bahwa hukumlah yang akan menentukan keadilan secara proporsional. Seperti diketahui, sejumlah massa pendukung Habib Rizik menggeruduk kantor polisi di berbagai daerah di Jawa Barat. Adapun daerah-daerah tersebut seperti Ciamis, Tasikmalaya, Cianjur, Kabupaten Bandung, Bogor hingga Bekasi. Pemirsa, sebelum Anda melanjutkan, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan informasi terupdate lainnya dari channel kami, Berita Rakyat. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menegaskan, di balik kekisruhan protokol kesehatan atau prokes yang terjadi,
usai Habib Rizik Syihab kembali ke Indonesia karena statement Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam. Menurut dia, Menko Polhukam harus bertanggung jawab. Izinkan saya beropini secara pribadi terhadap rentetan acara hari ini. Pertama, menurut saya, semua kekisruhan yang berlarut-larut ini dimulai sejak adanya statement dari Pak Mahfud, di mana penjemputan HRS ini diizinkan, kata Ridwan Kamil usai menjalani pemeriksaan di Mapolda, Jawa Barat. Emil menyebut pernyataan dari Mahfud MD yang mengizinkan penjemputan HRS di Bandara Suta. Menurut Emil, pernyataan tersebut menjadi tafsir yang berbeda di tengah-tengah masyarakat. Disitulah menjadi tafsir dari ribuan orang yang datang ke bandara. Selama tertib dan damai boleh, sehingga terjadi kerumunan yang luar biasa. Nah, sehingga ada tafsir ini seolah-olah diskresi dari Pak Mahfud kepada PSBB di Jakarta, di Jawa Barat, dan lain sebagainya. Sehingga, untuk mencapai keadilan, Mahfud MD pun diharapkan bisa bertanggung jawab. Dalam Islam, adil itu adalah menempatkan sesuatu sesuai tempatnya. Jadi beliau harus bertanggung jawab, tidak boleh hanya kami kepala daerah yang dimintai klarifikasinya. Jadi semua punya peran yang perannya perlu diklarifikasi. Jauh sebelum Habib Rizik pulang ke Indonesia, Mahfud memang berbicara soal kepulangan Habib Rizik, bahkan dia juga berbicara soal penjemputan HRS di Bandara Soekarno-Hatta. Silakan jemput tapi tertib, rukun dan damai seperti yang selama ini dianjurkan oleh Habib Rizik. Oleh sebab itu, jika mereka yang membuat ribut, membuat rusuh, kita anggap bukan pengikutnya Habib Rizik. Jika pengikut Habib Rizik pasti baik-baik. Pasti revolusi akhlak. Begitulah kata Mahfud kepada wartawan. Diperiksa Polda terkait kerumunan HRS, Ridwan Kamil mengatakan Pak Mahfud harus ikut tanggung jawab. Rentetan kekisruhan yang muncul sejak pimpinan FPI Habib Rizik Syihab kembali ke Indonesia tak melulu menjadi tanggung jawab para kepala daerah. Menko Polhukam Mahfud MD juga harus ikut bertanggung jawab. Hal ini diungkap Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil usai menjalani pemeriksaan di Mapolda Jawa Barat Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung. Pernyataan dari Mahfud yang mengizinkan untuk melakukan penjemputan Habib Rizik Syihab di bandara asal tertib menurut Ridwan Kamil ditafsirkan berbeda-beda oleh masyarakat. Disitulah tafsir dari ribuan orang yang datang ke bandara selama tertib dan damai boleh, sehingga kerumunan yang luar biasa terjadi. Sehingga agar terciptanya asas keadilan, Menko Polhukam pun diharapkan ikut bertanggung jawab atas rentetan peristiwa yang terjadi. Kemudian, sejak kedatangan HRS, dalam Islam adil itu adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Beberapa waktu sebelum Habib Rizik tiba di tanah air, Mahfud MD memang sempat berbicara soal penjemputan HRS para pendukung dan simpatisan HRS. Saat itu, Mahfud secara tegas mengizinkan untuk menjemput di bandara selama dilakukan secara tertib dan juga damai. Silakan menjemput tapi tertib, rukun dan damai seperti yang selama ini dianjurkan oleh Habib Rizik. Oleh sebab itu, jika mereka yang membuat ribut, membuat rusuh, dianggap bukan pengikutnya Habib Rizik, jika pengikutnya Habib Rizik pasti akan yang baik-baik dan pasti revolusi akhlak.